يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات. Kita ujungkan, kita harapkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul, dapat hadir di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada Allah yang sempurna, baik nasabnya, baik iman dan takwanya, baik tanpa dosa dan wajib dari panutan bagi kita, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan kepada umatnya hingga akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini perlu kami sampaikan selaku panitia ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, saya selaku pembina atau penasehat keorganisasian bidang keorganisasian Islam di PT Seprah 2 Persero, sekaligus mewakili dari manajemen mengucapkan jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada Ustaz dan tim yang rela dan mau meluangkan waktu di tempat kita ini, yaitu pada Semarang Tapanuli Utara. Masya Allah, tabarakallah taala. Allahu Akbar. Yang kedua, yang perlu ana ucapkan jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada jamaah yang telah hadir, baik ikhwan, akhwat yang juga telah hadir di sini, baik itu dari luar kota ya, Sibolga, Tarutung juga. Itu sangat membuat kita semangat dalam mengaji ini ya. Mudah-mudahan Allah dapat membalas kebaikan antum semua. Yang ketiga di sini perlu kami sampaikan bahwasanya insya Allah kita akan ada sesi tanya jawab, di mana nanti di situ para jamaah dapat bertanya dengan cara menuliskan secara tertulis di kertas dan dapat menyampaikan pertanyaan ke panitia. Mungkin panitia bisa di belakang maupun di depan. Yang keempat di sini kami harapkan kepada para jamaah, marilah kita sama-sama meluruskan niat dalam mengaji ini ya. Meluruskan niat dalam mengaji ini hanya semata mengharapkan ridho Allah Azza wa Jalla. Hanya mengharap ridho Allah Azza wa Jalla. Baik, demikianlah tertib yang disampaikan. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir dapat melaksanakan demi menjaga ketertiban bersama. Demikian, baik, alhamdulillah sudah bersama kita, dan marilah kita simak itu kajian kita, yaitu dengan tema kenalilah Tuhanmu maka engkau akan bahagia. Tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dari Allah Jalla wa Ala,
sehingga pada kesempatan kali ini dari daerah yang berbeda-beda di antara kita dapat bertemu dan berkumpul dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr di antara kita. Semoga Allah Jalla wa Ala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan kali ini menjadikan kita dari hamba-hamba yang Ia kecualikan di dalam firman yang tertera pada surat Az-Zukhruf. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia ini sesama mereka akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat kelak. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, yang membangun persaudaraan dan persahabatan di antara mereka di atas nilai-nilai takwa kepada Allah. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Katsir tatkala menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan fakullu musadaqatin wa musahabatin li ghairillahi azza wa jal fa innaha tadhi'u wa tasiru adawatan yawmal qiyamah illa ma kana lillah fa innahu yadumu bidawamih. Maka seluruh pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah itu akan sia-sia dan akan menjadi sebuah permusuhan di antara mereka di hari kiamat kelak. Kecuali yang karena Allah, maka itulah yang akan abadi karena Allah yang maha abadi. Kita juga memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar menjadikan kita dari orang-orang yang Ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang sahih, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajanisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fi. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan saling berbagi sesama mereka karenaku. InsyaAllah ta'ala tidaklah kita bertemu dan berkumpul saat ini kecuali karena Allah. Tiada keuntungan duniawi yang dijanjikan kepada kita sehingga kita datang di tempat ini. Tidaklah kita bertemu dan berkumpul kecuali karena undang-undang dasar kita yang sama, yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Dan kami juga bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan taufik dan kesempatan kepada kami untuk dapat datang ke tempat ini mengunjungi antum semua, antum atau antunna, sebagai saudara-saudara kami kaum mukminin. Terlebih lagi apa yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, tarafaqu ya ahla sunnah fa innakum aqallun nas. Wahai para pengikut sunnah, hendaknya kalian saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, dan saling memahami di antara kalian, karena kalian adalah kaum minoritas sepanjang masa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anna rajulan zara akhallahu fi qaryatin fa arsadallahu ala madarajatihi malaka. Ada seorang laki-laki yang melakukan sebuah perjalanan. Di tengah perjalanannya tersebut Allah mengutus seorang malaikat kepadanya. Malaikat tersebut pun berkata kepadanya, "Ya fulan, aina turid?" Wahai fulan, hendak ke mana engkau? Dia pun menjawab, "Uridu ziyarata akhin li fi hadhihi al-qaryah." Aku ingin mengunjungi saudaraku yang ada di tempat ini. Maka malaikat tersebut pun bertanya kepadanya, "Hal min ni'matin tarubbuha alaih?" Apakah engkau mengunjunginya karena suatu keuntungan duniawi yang engkau harapkan darinya? Ia pun menjawab, "La, ghaira annani ahbabtuhu fillah." Sama sekali bukan. Aku mengunjunginya semata-mata karena aku mencintainya karena Allah. Malaikat tersebut pun berkata kepadanya, "Fa inni rasulullah ilaika fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fi." Aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu, sesungguhnya karena engkau yang telah mencintainya karena Allah Jalla wa Ala.
Ini juga menerangkan kepada kita benarnya firman Allah Jalla wa'ala yang tertera pada surat Al-Isra, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini menuntun kepada sesuatu yang lebih kuat, yang lebih sempurna, yang lebih indah, dan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka pahala yang sangat besar. Kata Imam Asy-Syanqiti dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, beliau mengatakan di antara bukti akan firman Allah Jalla wa'ala ini, akan benarnya firman Allah Jalla wa'ala ini adalah di mana persaudaraan yang dibangun di atas nilai-nilai Al-Quran itu jauh lebih kuat, jauh lebih sempurna, dan jauh lebih indah daripada persaudaraan yang dibangun di atas nasab semata. Kalau bukan karena nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah di antara kita saat ini, tentu kita tidak akan mungkin berkumpul dan bertemu di tempat yang seperti ini. Saya dari Aceh, ujung Indonesia, antum atau antuna ada yang dari Sibolga, ada yang dari tempat yang lainnya atau yang dekat dengan sini. Ini dari tempat-tempat yang sangat jauh dan saling berbeda, dan tiada hubungan nasab sedikit pun di antara kita. Juga tiada hubungan organisasi atau partai di antara kita. Tetapi saat ini kita bertemu, saling bertatap wajah dalam rangka tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, murni karena undang-undang dasar kita yang sama, yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Mungkin seandainya kita mendapatkan undangan dari saudara yang ada hubungan nasab dengan kita untuk mengunjunginya, mungkin kita akan melakukan sekian pertimbangan. Mungkin kita akan malas melakukan perjalanan yang panjang seperti ini, perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang menghabiskan waktu yang panjang, perjalanan yang mengharuskan kita berpisah dengan anak istri sekian lama dan meninggalkan perkara-perkara dunia lainnya. Tetapi karena nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, saat ini kita bertemu dan berkumpul dengan izin Allah Jalla wa'ala. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengannya maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di tempat yang mulia ini dalam rangka yang utama ini agar kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dan ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, seandainya saat ini kita sekedar bertemu, berkumpul, hanya berbicara santai, saling menanya kabar tanpa ada kajian, sungguh ini sudah sebuah keutamaan untuk kita. Sungguh ini sudah menjadi sebuah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah. Apalagi jika pertemuan dan kebersamaan kita ini kita gunakan untuk at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr di antara kita. Maka kepada kesempatan kali ini saya ingin membacakan sebuah hadis. Saya ingin membacakan sebuah hadis Nabi SAW untuk kita renungi bersama. Mudah-mudahan banyak faedah dan hikmah yang dapat kita petik setelah kita merenungi hadis yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak
idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa law ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf wa fi riwayatin ta'araf ila Allah fi ar-rakha' ya'rifka fi shiddah wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, suatu ketika aku diboncengi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di belakang beliau menunggangi suatu tunggangan. Dan Nabi SAW memiliki sebuah tunggangan keledai yang dihadiahkan oleh gubernur Yaman, dan beliau namakan keledainya tersebut dengan nama Ufair. Suatu ketika aku diboncengi oleh Nabi SAW. Kemudian beliau memanggilku, wahai anandaku. Lihat kelemah lembutan Nabi kita SAW dan ketawadhuannya dengan anak-anak kecil. Beliau rela dan mau menjadi driver anak muda, sedangkan anak muda justru duduk bertunggangan dengan beliau dan beliau drivernya. Wahai anandaku, aku akan sampaikan kepadamu beberapa kalimat yang penting, beberapa pesan penting. Yang pertama Nabi katakan, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan selalu menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan selalu di hadapanmu. Apabila engkau meminta, maka memintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka memohonlah kepada Allah. Seandainya seluruh manusia bersatu padu, berkumpul di dunia ini untuk memberikan kepadamu sebuah kebaikan, maka mereka tidak akan mampu memberikan kebaikan tersebut kepadamu kecuali kebaikan itu memang telah Allah takdirkan untukmu di dalam Laul Mahfuz. Dan seandainya mereka berkumpul semuanya, maka mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali kejelekan yang ini mereka lakukan terhadap itu adalah sesuatu yang telah Allah tulis di dalam Laul Mahfuz. Pena mencatat takdir dalam kiamat, dan lembaran-lembaran takdir dalam kiamat. Ta'arraf ila Allah fi syiddah ya'araf, ta'arraf ila Allah fi rafa ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Jalla wa Ala, kenalilah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb. Ketika engkau berada di dalam kelapangan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ahlan wa sahlan. Tafadhalu barakallahu fikum. Nabi menyatakan, ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Jalla wa Ala ketika engkau di dalam kelapangan. Karena seringnya seseorang itu lupa dengan Allah tatkala sedang kaya, sedang lapang, sedang sehat. Kalau sedang miskin, sedang diuji dengan kesakitan, kesempitan, Masya Allah, disiplin tahajudnya ya, disiplin baca Al-Qurannya, disiplin salat 5 waktu berjamaah ya. Di saat diuji dengan stroke, Masya Allah, lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah. Tahajudnya Masya Allah tidak pernah kurang dari 13 atau 11 rakaat ya. Salat 5 waktunya pun tidak pernah tinggal secara berjamaah kecuali dengan uzur syar'i. Itu seringnya seseorang ketika diuji dengan kemiskinan, kesakitan, atau penurunan ekonomi. Berbeda dengan ketika dia diuji dengan kekayaan, diberikan kesehatan, diberikan ekonomi yang Masya Allah, yang mapan, fasilitas yang sempurna, bahkan lebih dari sempurna.
Seringkali seseorang ketika diuji dengan kekayaan dan kelapangan, dia melupakan Allah. Oleh karena yang datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebuah kata mutiara dari beliau yang seyogyanya kita tulis dengan tinta emas. Kata beliau, ubtulina bid-dharra fasabarna wa ubtulina bis-sarra falam nasbir. Seringkali kita ini kalau diuji dengan kesempitan pada rezeki, penghasilan, kesehatan, seringkali kita masih bisa sabar, istiqamah di atas agama Allah. Tetapi seringnya ketika kita diuji dengan kelapangan, rezeki, karir lagi baik, jabatan bertambah, pangkat meningkat, seringkali kita justru tidak sabar, menjauh dari Allah Jalla wa'ala, tidak lagi istiqamah di atas agamanya. Maka di dalam hadis ini Nabi katakan, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Mendekatlah kepada Allah, kenalilah Allah ketika engkau sedang berada di dalam kelapangan, di saat engkau sedang kaya, engkau sedang menjabat jabatan-jabatan yang sangat strategis, di saat penghasilanmu meningkat, di saat popularitasmu meninggi, di saat kesehatanmu sempurna, di saat engkau sedang di atas, dan mengenalimu ketika engkau sedang berada di dalam kesempitan. Wa'alam anna an-nasra ma'as sabir. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Wa anna al-faraja ma'al karb. Kelapangan itu akan datang setelah kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan kesulitan itu bersamaan dengan kemudahan. Atau kesulitan itu akan datang setelahnya kemudahan. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis Nabi ini adalah hadis yang sangat agung, hadis yang sangat mencakup, hadis yang merupakan landasan besar dalam kehidupan seorang muslim. Tidaklah seorang muslim menjadikan hadis ini selalu hadir dan tertancap di dalam hatinya sebagai pedoman kehidupannya, melainkan dia akan menjadi orang yang paling tenang, yang paling tentram, yang paling bahagia dan paling merdeka di dunia ini. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Banyak faedah petik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Faedah pertama yang dapat kita petik dari hadis Nabi yang mulia ini adalah mulianya akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan tawadhu'nya beliau. Beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, panglima jihad, orang nomor satu dalam urusan dunia maupun agama. Bersamaan itu beliau mau menjadi driver para sahabatnya. Kali ini beliau menjadi driver untuk seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Abbas, dan beliau masih anak-anak. Bahkan Nabi SAW wafat umur beliau baru 13 tahun, dan belum melewati umur 30 tahun beliau sudah menjadi ulama yang menjadi ulama referensinya kaum muslimin di akhir-akhir masa para sahabat Nabi. Nah, ini ketawadhuan yang luar biasa dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang seyogyanya kita mencontohinya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ah." Tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat dia. Pelajaran kedua yang dapat kita petik dari hadis di atas adalah bahwa yang namanya penyampaian ilmu dan tarbiyah dan terkhusus untuk anak mesti dengan cara yang tegang, tidak mesti dengan cara yang formal. Bisa sambil santai berkendaraan dalam kendaraan, sambil duduk santai, ya, ataukah yang lainnya seperti yang Nabi lakukan di dalam hadis ini. Sambil bermain
mobil kalau bahasa kita sekarang, sambil mengendari mobil, sambil mengendari sepeda motor, sambil menunggangi onta atau keledainya. Nabi menyampaikan ilmu yang cukup penting dan cukup prinsipil dalam Islam. Masalah akidah dan tauhid beliau bahas sambil mengendari kendaraan bersama Abdullah bin Abbas. Padahal pembahasannya pembahasan tegang, pembahasan tauhid akidah. Beliau sampaikan dalam keadaan santai sambil menunggangi tunggangan. Dan beliau drivernya. Beliau drivernya, Abdullah bin Abbas sebagai penumpangnya. Beliau membahas pembahasan tauhid dan akidah dengan Abdullah bin Abbas yang masih muda dan kecil. Nah, demikianlah keberkahan mereka orang yang berilmu. Diketahui seorang itu berkah hidupnya, kata Imam Ibn Al-Qayyim, di mana tidaklah dia turun atau berada di suatu tempat melainkan dia menyebarkan ilmu agama. Dan ini di antara makna firman Allah tentang Nabi Isa alaihissalam yang Allah sebutkan dalam surat Maryam. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan sungguh Allah telah menjadikan aku sebagai hamba yang penuh berkah, yang diberkahi, karena beliau muallimal khair. Dimanapun beliau berada, beliau sebagai penyebar ilmu agama. Nabi kita SAW di sini sambil mengendarai onta atau keledainya, beliau menyampaikan ilmu agama kepada Abdullah bin Abbas. Jadi tidak mesti menyampaikan ilmu agama itu harus selalu dalam kondisi formal, harus dalam keadaan formal. La, bisa sambil santai, sambil berkendaraan dan sebagainya, sambil makan siang, sambil olahraga, sambil goes, ya, sambil ya main motor, sambil ya lari-lari pagi, sambil ya kita berolahraga, ya. Bisa beristirahat dalam olahraga, kita bisa sambil menebarkan ilmu, saling tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Pelajaran lain yang dapat kita petik dari hadis Nabi SAW di atas adalah indahnya melakukan perjalanan, apalagi jika perjalanan tersebut perjalanan yang jauh dan melelahkan dengan orang yang berilmu. Karena kelelahan yang kita rasakan dalam perjalanan itu akan menjadi hilang, bahkan menjadi sebuah kebahagiaan tatkala perjalanan tersebut penuh dengan nilai-nilai ilmu agama. Tidaklah kita pulang dari perjalanan tersebut kecuali ilmu agama kita bertambah karena kita melakukannya dengan orang yang berilmu. Bertambah pengetahuan kita dalam hal akidah. Kita bisa memahami fikih-fikih ibadah yang benar yang sebelumnya kita belum memahaminya. Kita bisa melemparkan syubhat-syubhat yang pernah menyantol di kepala kita untuk dijawab dan diluruskan dengan kondisi yang santai dan tenang. Pelajaran lainnya yang dapat kita petik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keutamaan orang yang menjaga Allah. Nabi mengatakan, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan selalu di hadapanmu. Para ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan bahwa ini maksud dengan menjaga Allah adalah menjalankan agamanya dengan istiqamah, dengan penerapan yang benar. Karena Allah tidak butuh untuk dijaga. Allah Rabbul Alamin, Allah ghalibun ala amrih. Allah selalu menang atas segala urusannya. Allah tidak perlu untuk dijaga oleh kita. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu maha pemberi rezeki lagi maha memiliki kekuatan yang khairun hafizah. Bahkan Allah itu sebaik-baik penjaga. Oleh karenanya, ya, para ulama mengatakan bahwa ini maksud dengan jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, yaitu jagalah agama Allah. Amalkan agama Allah. Jalankan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran dan hadis semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin, semampumu, dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan perintah Allah yang paling besar adalah tauhid, sebagaimana larangan Allah yang paling keras adalah syirik.
menyekutukannya dengan sesuatu. Dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsa, wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhid wa a'zamu ma nahallahu anhu syirk. Perintah Allah yang paling besar itu adalah mentauhidkannya, mengesakannya sebagai Rabbul Alamin, mengesakannya dalam ibadah. Maka kita tidak memalingkan ibadah apapun kecuali hanya kepada Allah, dan mengesakannya dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, di mana seluruh nama dan sifatnya yang telah Ia kabarkan dalam Al-Quran kita yakini sebagai nama dan sifatnya yang sesuai dengan keagungannya, dan tidak boleh diperbagaimanakan dengan logika, tidak boleh diserupakan dengan makhluk, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Inilah keutamaan orang yang menjaga Allah. Kana akhir kalam Ibrahim hina ulqiya fin nar hasbi Allah wa ni'mal. Ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api adalah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah untukku, dan Ia sebaik-baik tempat aku menggantungkan segala urusanku. Maka Allah Jalla wa Ala berfirman dan memerintahkan api untuk mendingin. Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, mendinginlah engkau dan selamatkan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, tidak terbakar dan keluar dalam keadaan selamat. Lihat penjagaan Allah kepada orang-orang yang menjaga agama Allah. Yahfazillah yahfaz. Jagalah Allah, insya-Allah akan menjagamu dan siapanmu dengan menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Sarah, sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Siapa Sarah? Istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau adalah wanita tercantik di muka bumi saat itu. Dan di saat itu di Mesir ada seorang raja yang sangat kejam dan bengis. Di antara kezaliman raja tersebut, dia tidak bisa mendengar ada wanita yang cantik kecuali dia paksa untuk menjadi istrinya atau diperkosa olehnya. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Sarah masuk ke Mesir. Ya, jadi kalau kita sebut kata Mesir, seringnya orang cuma ingat apa? Firaun, ya. Firaun itu jauh setelah Nabi Ibrahim. Ya. Raja di masa Nabi Ibrahim itu lainnya. Firaun jauh setelah Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Musa itu datang setelah Nabi Ibrahim dan anak keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Musa itu. Seluruh nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim itu semua anak keturunan Nabi Ibrahim, dan nabi kita juga demikian. Nabi kita jalurnya kepada Ismail. Selain nabi kita Musa, Isa dan lain-lainnya, nasab mereka berujung kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Dan anak Nabi Ibrahim yang paling tua adalah Ismail. Dari anak keturunan Ismail tidak ada yang menjadi nabi kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik jamaah yang dimuliakan Allah, saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke negeri Mesir bersama Sarah, dan Sarah wanita tercantik di muka bumi saat itu. Terdengarlah berita ke raja, sampai berita wanita yang sangat cantik masuk ke negerimu bersama seorang laki-laki. Ini raja nggak bisa mendengar berita ada wanita cantik. Ya.
Dan berita itu disampaikan kepadanya. Dan itu lumrah orang yang suka menjilatkan, suka memberikan berita-berita atau hal-hal atau dukungan-dukungan yang dengannya dia semakin dekat dengan raja, pimpinan, walaupun harus mengorbankan orang lain. Itu kan sifat pencari dunia dan budak-budak sahaya dunia. Karena Al-Gojo ini ingin cari muka ke Namrud atau Raja Mesir saat itu, dan dia tahu bahwa raja ini tidak bisa mendengar ada wanita cantik. Dia pun menyampaikan, ini ada wanita sangat cantik masuk dengan seorang laki-laki. Maka dia pun memerintahkan Al-Gojonya untuk menangkap Sarah dan Nabi Ibrahim. Maka Sarah pun dipaksa oleh raja yang bengis tersebut untuk masuk ke dalam istananya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Secara sebab ikhtiar, enggak ada yang bisa beliau lakukan. Kalau beliau melawan, beliau dibunuh. Istri juga diculik. Melakukan tindakan kekerasan hanya kekonyolan. Gimana beliau melawan? Beliau seorang diri. Sedangkan raja tersebut punya ribuan tentara. Dalam riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas sebutkan beliau melakukan salat. Begitu istri beliau ditarik paksa dari beliau, dan tidak mungkin dalam kondisi yang seperti ini untuk menjadi istrinya. Ya, tidak mungkin bagi Nabi Ibrahim di sini untuk berbaik sangka mungkin istri saya ajari Iqra, tidak mungkin. Maka yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah beliau memohon kepada Allah. Dan ini juga merupakan sunnah Nabi kita. Di dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai sumber pertolongan dari Allah untukmu. Beliau sebutkan di sini sebuah hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi kalau dilanda suatu perkara besar, beliau langsung salat. Salat dulu ya, baru kita telepon relasi kita. Terdengar nih anak kita ketangkap, ayah kita ketangkap, ibu kita ketangkap, dapat musibah, atau urusan kita dipersulitkan. Kita seringnya langsung ingat relasi dulu, telepon, decking, ya, relasi dulu, salat dulu 2 rakaat, wudu, salat, mohon pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nabahu amrun fazi'a ila salah. Nabi kalau dilanda suatu perkara serius, beliau menyelesaikannya, menenangkan dirinya dengan salat terlebih dahulu. Setelah itu melakukan ikhtiar, silakan telepon kawan dan sebagainya, tolong saya begini, tidak mengapa. Tapi jangan lupa bahwa salat sumber pertolongan yang paling utama. Sampai disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas ketika mendengar berita, mendapatkan berita saudara kandungnya yang bernama Fadl bin Abbas meninggal dunia, beliau langsung turun dari ontanya dan salat 2 rakaat. Karena mendapatkan berita serius dan menyedihkan. Karena bisa jadi orang ketika mendapatkan berita yang menyedihkan dan hatinya sedang tidak kuat imannya, bisa jadi dia stres, ya kan? Bisa jadi dia frustasi di saat itu, sedangkan dia sedang mengendarai kendaraan. Bisa-bisa mengakibatkan kecelakaan. Pikirannya sudah tidak tenang, pikirannya sudah tegang, dia sudah frustasi, dia depresi. Akhirnya dalam perjalanan terjadi insiden lalu lintas, atau sebagian mereka ada yang bunuh diri, ya, atau sebagian mereka melakukan hal-hal yang itu hanya dan akhiratnya. Nabi Ibrahim pun salat 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Sarah pun dibawa ke kamar raja tersebut. Begitu raja tersebut ingin menyentuh Sarah, qabadahullahu yadah. Allah langsung membekukan tangannya. Tangan raja tersebut membeku. Kemudian dia berkata kepada Sarah, tolong doakan aku kepada Allah agar Allah sembuhkan tanganku. Kalau ia menyembuhkanku, aku tidak akan lagi menyentuhmu. Orang kalau lagi susah, ya, Masya Allah tawaduknya, ya.
Yang dari sombong menjadi tawadhu karena lagi butuh sama orang. Udah tahu dirinya lemah. Sarah pun berdoa kepada Allah, maka Allah pun menyembuhkan, tangannya kembali menjadi normal. Maka seketika itu dia ingin menyentuh Sarah lagi, maka Allah bekukan kembali tangannya sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Dan sebanyak 3 kali pula dia meminta kepada Sarah untuk berdoa kepada Allah menyembuhkan tangannya. Karena sudah 3 kali tangannya dibekukan oleh Allah dan disembuhkan setiap kali Sarah mendoakannya, dia pun melepaskan Sarah. Kemudian dia berkata kepada algojonya, "Ma ataitani bi ins, inna ma ataitani bi syaitan." Yang kamu bawa ini bukan wanita cantik, tapi setan. Bawa keluar dia. Kemudian Raja Mesir tersebut pun menghadiahkan seorang pembantu untuk Sarah, pembantu wanita yang bernama Hajar. Yang kemudian hari Sarah menghadiahkan Hajar untuk Nabi Ibrahim sebagai istri keduanya. Kemudian setelah itu Allah anugerahkan untuk Nabi Ibrahim seorang anak yang bernama Ismail melalui istri keduanya yang bernama Hajar yang dihadiahkan oleh Sarah. 13 tahun setelah lahir Ismail alaihissalam, Allah anugerahkan istri kepada Nabi Ibrahim melalui Sarah yang di saat itu umurnya sudah 90 atau lebih. Allah Maha Kuasa. Pelajaran yang bisa kita ambil di situ jamaah. Allah akan menjaga kita tatkala kita menjaga agama Allah. Surat Al-Kahfi, sebuah surat yang insya-Allah mayoritas kaum muslimin membacanya setiap malam atau siang Jumat. Karena surat Al-Kahfi adalah paket Jumat. Sebuah surat yang Nabi anjurkan untuk kita membacanya setiap malam atau hari Jumat yang utamaannya akan memberikan cahaya untuk kita antara Mekah dan Masjidil Aqsa, atau antara satu Jumat ke Jumat berikutnya. Di dalam surah Al-Kahfi, kalau kita masih mengingat, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dalam ayat tersebut adalah bahwa kesolehan seseorang itu menjadi sebab Allah menjaga harta-hartanya untuk anak keturunannya. Ingat bangunan yang diangkat oleh Nabi, oleh Khidir alaihi salam. Nabi Ibrahim bertanya, kenapa engkau mengangkatnya? Maka Khidir alaihi salam menjawab, wa amal jidar fakana li ghulamain yatimain wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Di bawah bangunan ini ada emas atau perak, kekayaan 2 anak yatim ini. Dan bapaknya adalah seorang yang saleh. Kata para ulama, apa tujuan disebutkan bapaknya adalah orang yang saleh dalam konteks yang seperti ini? Tujuannya untuk memberikan pelajaran bahwa kesolehan seseorang akan menjadi sebab Allah menjaga harta-hartanya untuk anak keturunannya. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Menjaga Allah adalah menjadi hamba yang saleh, menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, penjagaan Allah kepada seorang hamba itu tidak berarti dia tidak akan mati di tangan musuh. La. Nabi Zakaria dibelah dengan gergaji oleh Yahudi karena dituduh beliau menzinai Maryam alaihissalam. Nabi kita pernah dilempari dengan batu oleh masyarakat Taif. Para nabi ada yang mati dibunuh oleh kaumnya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, penjagaan Allah yang paling mahal dan yang paling berarti untuk kita adalah penjagaan Ia untuk kita dari api neraka. Coba jamaah dimuliakan Allah, sesekali, bahkan jangan sesekali, sesering mungkin, di saat kita sedang berbaring, sedang duduk, sedang berdiri, sedang berjalan, ataukah sedang beraktivitas, kita merenungi dan berpikir, apa artinya kekayaan, kebahagiaan dan keindahan di dunia ini apabila di akhirat nanti kita tidak bisa masuk syurga dan tidak selamat dari neraka.
Apa gunanya kita hidup di dunia ini jemaah? Coba kita renungi jemaah. Anggaplah kita sekarang di dunia ini bisa menjadi orang yang nomor 1. Anggaplah kita punya umur 100 tahun dan selama 100 tahun itu kita tidak pernah sakit. Kita menjadi orang yang terkaya. Kita bisa berzina kapanpun kita inginkan. Kita bisa membunuh siapapun kita ingin bunuh. Kita bisa berjudi kapanpun. Kita bisa menikahi wanita semau kita, sebebas mungkin kita bisa hidup di dunia ini. Anggaplah panjangnya 100 tahun. Tetapi apabila setelah itu kita masuk ke dalam neraka Allah, untuk apa kebahagiaan yang seperti itu jemaah? Jika ujungnya adalah api neraka. Makanya di dalam surah Al-Imran Allah Jalla wa Ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Siapa yang bisa hidup tanpa mati jemaah? Enggak ada. Fir'aun aja mati. Padahal dia di dunia ini jemaah. Dari sisi kekuatan kerajaannya, raja yang number wahid, raja nomor 1. Dari sisi fisiknya pun sangat kuat. Saking sombongnya dia berkata apa? Ana rabbukumul a'la. Saking kuatnya fisik dia dan besarnya kerajaannya dan wilayahnya, sampai dia lupa ada yang lebih tinggi darinya, yaitu Allah yang maha tinggi. Sehingga dia berkata apa? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi di dunia ini. Dan dia berkata kepada menterinya, ya Hamanu bni li sarhan la'alli ablughul asbab. Wahai menteriku Haman, tolong buatkan tangga paramik ke langit. Aku ingin ke langit, ingin bertemu dengan Tuhan yang Musa. Katanya Tuhan dia di atas langit. Kesombongan Fir'aun. Tapi mati juga dia. Raja Namrud yang begitu kejam, mati juga. Bahkan sebagian ahli sirah menyebutkan dia dimatikan bukan dengan bom, bukan dengan pesawat tempur, tetapi dimatikan dengan seekor lalat yang masuk ke otaknya melalui hidungnya. Dan dia sedang sehat. Lalat masuk ke hidungnya dan menembus ke otaknya, dia tidak mampu mengusirnya. Padahal dia raja. Dia bukan sedang kena stroke. Kalau orang yang sedang stroke ada lalat di tubuhnya, tidak bisa dia tepis, kita maklumi. Lemah manusia ini jemaah. Yang kaya akan mati, yang miskin akan mati, yang sehat akan mati, yang sakit akan mati, yang muda akan mati, dan yang tua pun akan mati. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian bersembunyi, maka kematian akan mendatangi kalian walaupun kalian berada di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Kalau kita baca hadis-hadis tentang Dajjal, luar biasa kekuatan Dajjal jemaah. Rupanya Allah matikan dengan nafasnya Nabi Isa alaihissalam, dan dengan tongkat ya Nabi Isa alaihissalam. Ya'jud wa Ma'jud, bagaimana kekuatan mereka dalam hadis, sampai-sampai suatu pulau yang penuh air begitu Ya'jud wa Ma'jud masuk, kemudian setelah itu pulau itu tidaklah mereka meninggalkan pulau itu kecuali pulau itu telah kering. Saking besarnya jumlah mereka. Nabi Isa saja yang diberikan kemajal, begitu Ya'jud wa Ma'jud keluar, Allah katakan kepada Musa, kepada Isa alaihi salam yang Allah turunkan di akhir zaman bersama Imam Mahdi dan kaum muslimin, kami telah mengeluarkan Ya'jud wa Ma'jud. Tiada yang memiliki kekuatan untuk melawannya. Pergi, bawa lari hamba-hambaku ke bukit Tursina. Ketika mereka merasa telah membunuh seluruh yang di muka bumi dan menghancurkan seluruh bangunan dan apa yang ada di depan mereka, maka mereka menyatakan qatalna man fil ard. Yang di bumi sudah kita bumi hanguskan semuanya. Halumma naqtul man fis sama. Ayo kita bunuh yang di langit sana. Sombong. Akhirnya mereka memanah ya langit. Mereka lepaskan anak panah mereka ke arah langit. Kemudian Allah istidrajkan mereka. Allah buat ke mereka tertipu dengan diri mereka tersendiri. Panah yang mereka terbangkan ke arah langit turun seketika itu berlumuran darah, sehingga mereka mengira telah membunuh penduduk
langit. Allahu Akbar. Istidraj dari Allah. Terkadang di antara istidraj dari Allah itu seorang semangat banyak bermaksiat, tetapi Allah melupakan dirinya sebagai hamba Allah. Ini istidraj jemaah. Seorang lupa bahwa dirinya sebagai hamba Allah yang lemah, bahwa Allah lah yang Rabbul Alamin, bahwa dia adalah hamba Allah yang wajib beribadah kepada Allah. Akhirnya Allah ciptakan penyakit onta yang ada di leher onta, penyakit kecil, ya, kutil atau kurap, ya, atau semana itu. Dengan kurap onta tersebut mereka mati. Allah enggak menurunkan hujan batu untuk mematikan Ya'juj wa Ma'juj. Tidak pula dengan Allah turunkan bom atom, hanya dengan kurap onta Allah buat mereka semua yang mati. Sehingga muka bumi ini bau karena mayat mereka. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah, ya Allah, bumi sangat bau dengan bangkainya mereka. Maka Allah turunkan hujan. Atau sebelumnya Allah turunkan burung-burung, kemudian mencampakkan mayat Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian Allah turunkan hujan membersihkan bumi dari mayat mereka. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun engkau berada, kematian akan mendapatimu walaupun engkau sedang berada di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Ya, apalagi hanya berada dalam diskotik, jauh lebih mudah untuk didatangi oleh kematian. Jadi ingat mati itu jangan hanya ketika dalam masjid ingat mati. Begitu dalam diskotik lupa dengan kematian. Ingat, aina ma takunu yudrikul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kalian sedang berada di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Yang mengerikan itu jamaah bukanlah tiba-tiba kita mati. Itu bukan sesuatu yang mengerikan. Karena semua orang tidak bisa lari dari yang namanya kematian. Tetapi yang mengerikan itu adalah tatkala kematian datang dan kita belum bertobat kepada Allah. Kita sedang bermaksiat, sedang berzina, sedang berjudi, sedang minum khamar, sedang berbuat bid'ah, lebih buruk dari itu sedang berbuat syirik. Sedangkan Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dan beliau juga bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan pada hari kiamatlah kalian akan mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang semu lagi menipu. Jamaah yang dimuliakan Allah, coba kita renungi tentang dunia ini. Sesekali atau bahkan sesering mungkin kita renungi tentang dunia ini. Allah tidak melarang kita mencari dunia. Allah enggak melarang kita mengumpulkan harta benda. Allah juga tidak melarang kita menikmati keindahan-keindahan dunia ini. Tetapi Allah cuma minta agar kita bertakwa kepadanya. Agar kita tidak lupa kepadanya. Nah, dunia ini seandainya kita rela mengorbankan akhirat kita demi dunia yang semu ini, coba kita renungi jamaah, berapa lama kita akan hidup di dunia ini? Umur mayoritas umat Islam ini Nabi katakan 60 hingga 70 tahun, ya kan? Wa qalilun man jawaza dzalik, amat sedikit yang punya umur lebih dari itu. Sedangkan Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Dan notabene satu hari itu berapa jam? 12 jam. Berarti seandainya kita punya 70 tahun di dunia ini, itu tidak melebihi 1,5 jam waktu akhirat. Jika kita bandingkan dengan satu hari yang panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Belum lagi kalau kita bandingkan dengan sebuah hari yang Allah katakan khamsina alfasana. Di hari kiamat ada hari yang panjangnya seperti 50.000 tahun di dunia ini. Berarti umur 60 hingga 70 tahun kita di dunia ini tidak lebih dari 1 menit waktu akhirat. Maka relakah kita demi kenikmatan yang waktunya hanya 1 menit, yang masa pemakaiannya hanya 1 menit, kita rela dilemparkan ke dalam neraka Allah
rela diadab di dalam neraka Allah, yang mana penghuni neraka yang paling ringan adabnya adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya lantas meleleh dan mendidih otaknya. Karena kita berbuat syirik dan mati belum bertobat darinya. Karena kita berbuat bid'ah dan mati belum bertobat darinya. Dan karena kita bermaksiat kepada Allah dan kita mati belum bertobat darinya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pelajaran terakhir yang dapat kita petik dari hadis ini adalah pentingnya kita selalu dekat dengan Allah dan mengenal Allah. Dengan kita selalu mengenal dan dekat dengan Allah, Allah akan selalu bersama kita dan akan selalu menolong kita. Ta'aruf ila Allah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika engkau sedang kaya. Karena seringnya seorang itu ketika sedang kaya lupa dengan Allah. Berbeda kalau dia sedang miskin. Kalau sedang miskin ya, lagi banyak utang, jualan enggak laku ya. Dia sedang sakit, Masya Allah, selalu di atas sajadah selalu duduk di atas sajadah kalau sedang banyak utang, sedang miskin, sedang sakit ya. Kalau di masjid selalu saf pertama. Tahajud, Masya Allah, disiplinnya. Begitu punya penghasilan sebulan 1 miliar, badan yang kuat, yang kokoh, tampan, sehat, Masya Allah, langsung lupa dengan Allah. Seakan-akan bukan dia yang kita lihat dalam masjid sebelumnya. Ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah, mendekatlah kepada Allah ketika engkau sedang berada di dalam kelapangan rezeki, kesehatan. Niscaya Allah akan mengenalimu, akan dekat dengan engkau di saat engkau sedang dalam kesempitan. Jamaah, ketika kita sedang kaya, ketika karir kita masih bagus, banyak orang bisa tertawa tertiwi dengan kita. Banyak orang yang mau ngopi bareng dengan kita. Bahkan mungkin kita salah miss call saja langsung ditelepon balik oleh kawan kita. Tapi ketika Anda sedang miskin, Anda jatuh ditimba tangga lagi, adakah orang-orang yang tadinya mau tertawa dan tertiwi dengan kita mau ikut menangis bareng kita? Tidak akan ada, jemaah. Berat. Yang tetap setia dengan kita, tetap berbuat baik dengan kita, dan tetap dermawan dengan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang jamaah dimulakan Allah, logika, secara logika dan analogi ringan. Antum punya kawan nih. Antum punya kawan. Di saat dia miskin, saudara selalu pinjamkan uang, pinjamkan mobil, bahkan membantu dia sehingga dia mampu beli rumah. Dia belum punya pekerjaan, saudara kasihkan pekerjaan, kasihkan uang untuk biaya hidupnya. Saudara kasihkan uang untuk biaya sekolah ada anaknya. Di saat dia sedang kere dan miskin, begitu dia kaya, dia lupain ente. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Marah tidak kita? Dan menganggap enggak ini sebuah khianat yang luar biasa? Sebuah khianat. Kita tak sadar hal yang seperti itu seringkali kita lakukan dengan Allah. Bahkan lebih parah dari itu, nikmat Allah tidak pernah putus untuk kita. Di saat kita sedang sakit, Allah sembuhkan penyakit kita. Tadi yang belum punya pekerjaan, Allah berikan pekerjaan. Yang tadi yang belum punya rumah, Allah berikan rumah. Tetapi setelah itu semuanya kita justru menjauh dari Allah Jalla wa'ala. Oleh karena sebagian ulama as-salaf, di antara yang bernama Salamah bin Dinar mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak membuat engkau semakin dekat dengan Allah, ketahuilah itu malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Bertambah hartamu, cek apakah bertambah imanmu, semakin dekat engkau dengan Allah. Bertambah pangkat, jabatan dan penghasilanmu, apakah semakin bertambah ibadahmu? Kalau tidak, ketahuilah itu malapetaka yang Allah timpakan sebagai istidraj. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Masya Allah, sudah 1 jam lebih kajian kita rupanya.
Sedangkan perjalanan kami masih sangat panjang dan kami punya jadwal di tempat lain dan khutbah Jumat di Aceh, dan juga karena ada perjanjian di Kota Medan besok pagi, maka saya kira sampai di sini. Sisa waktu kayaknya udah nggak tersisa lagi ya. Masih. Hah? Tanya jawab dengan kuis, masya Allah. Ada hal yang mau disampaikan kawan-kawan? Silahkan, baik dengan tulisan maupun langsung dengan mic. Silahkan, kasihkan mic ya. Nih, mic ya. Oh, masya Allah. Pertanyaan dari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslim Ismawakil. Masya Allah. Dari mana Pak? Saya di Putrajaya dari Tarutu. Tarutu. Masya Allah. Sebelum saya bertanya, saya ingin menyampaikan bagaimana kondisi umat Islam tahun utara sekitar Pak Ustaz. Bahwasanya di tahun utara Ustaz, kita sangat minoritas umat Islam. Itu jumlahnya hanya sekitar 5% dari seluruh umat. Dan Tabal Utara termasuk Tarutu tempat kami itu pusat agama Kristen. AKBP kalau usaha dengan AKBP oleh Kristen Makassar Protestan, itulah usahanya. Jadi semua pendeta begitu kepada seluruh dunia dari situ. Artinya kami tinggal di pusat Kristen. Jadi pengalaman kami di sini Ustaz, karena saya putra daerah, hubungan kita dengan mereka semuanya baik, tidak ada masalah. Karena kita diikat dengan adat yang sangat kuat. Jadi alhamdulillah. Berasal dari budak, kan itu sekalian. Ternyata bukan. Setelah ditelusuri ahli sejarah, ternyata Hajar itu putrinya Fir'aun, putri raja sesungguhnya. Tapi dia berikan hadiah kepada Ibrahim. Itu mungkin sedikit sekedar masukan dari kita. Selanjutnya Ustaz, ini kebetulan sebenarnya kan bahagia. Artinya bahagia itu kan bukan dengan hati sebenarnya, bukan dengan benda, kan Ustaz, dengan hati kita. Bahwasanya ala dzikrillah itu hanya dengan berzikir kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Adalah hati kan tenang, tenteram, damai dia, tidak bergantung kepada apapun, tidak menyusahkan. Ini saya tanyakan Ustaz ini. Kalaulah saya mengambil jalan dengan berzikir kepada Allah, walaupun zikir itu luas, sangat luas, maka saya ambil zikir dengan dia. Saya menyebut nama Allah, misalnya subhanallah. Boleh tak saya setiap saat berzikir seperti itu? Boleh tak saya setiap saat berzikir astagfirullah, subhanallah dan sebagainya? Masya Allah, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bagus. Adapun Hajar adalah putrinya Fir'aun, kemudian dihadiahkan kepada Ibrahim, ini ucapan yang sangat jauh dari kebenaran. Karena Fir'aun itu raja di masa Musa alaihissalam. Karena Fir'aun itu bukan Fir'aun pada zamannya Musa. Karena sebutan raja Mesir itu dari dulu Fir'aun semuanya. Betul. Sebutan untuk setiap orang yang menjadi raja di Mesir disebut dengan Fir'aun, tetapi perlu diketahui penyebutan Fir'aun pertama itu untuk raja di masa Nabi Musa. Makanya disebutkan Fir'aun Al-Kubra. Oleh karenanya silakan membuka Al-Quran dan hadis. Sebelum itu tidak ada penamaan Fir'aun.
Kemudian setelah itu, semenjak Fir'aun di masa Nabi Musa alaihi salam mati, maka untuk setiap orang yang berkuasa di Mesir dinamakan Fir'aun. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam Sahih Bukhari, Nabi sendiri yang menyebutkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas, bahwa raja yang berkuasa di Mesir memberikan khadaman, khadam, pembantu. Dan pembantu itu bukan sebuah status yang hina. Anas bin Malik pembantu Nabi, tapi belum seorang yang mulia sahabat Nabi. Ya, mungkin seorang karena menganggap kalau dikatakan pembantu berarti ini ejekan buat Hajar. Bukan. Yang pertama, inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua, itu Hajar sebelum dia masuk Islam, ketika dia masih bersama raja tersebut. Setelah dia bersama Sarah, maka dia masuk Islam. Kemudian Sarah menghadiahkannya kepada Nabi Ibrahim menjadi istri keduanya, maka beliau menjadi istri seorang nabi, maka status beliau berubah menjadi sangat mulia. Dan anak yang lahir darinya adalah Ismail alaihissalam. Dan nabi yang berketurunan kepada Nabi Ismail adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bolehkah kita sering-sering berzikir kepada Allah dengan lisan kita? Maka jawabannya sangat boleh. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW ketika dikatakan kepada, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alaina fahal min babin jami'in natamassaku bih. Wahai Rasulullah, isi syariat ini cukup banyak. Ada solat, ada puasa, ada ini dan itu. Tolong tunjukkan kepada kami suatu amalan yang apabila kami melakukannya dan menjaganya akan mudah bagi kami mengamalkan isi syariat ini. Maka Nabi mengatakan, wala yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Ya. Zikir dengan hati dan zikir dengan lisan. Dan zikir itu secara umum terbagi menjadi dua. Ada zikir yang khusus, ada zikir yang umum. Zikir yang khusus adalah zikir-zikir yang telah disebutkan konteksnya secara khusus, jumlahnya yang khusus, waktu atau tempat yang khusus. Maka ini harus dibangun di atas dalil yang khusus. Yang kedua adalah zikir yang dianjurkan secara umum, memperbanyak istighfar, ucap tasbih, tahlil, tahmid dan sebagainya. Maka ini kapanpun dan dimanapun kita boleh melakukannya sebanyak-banyaknya tanpa mengkhususkannya dengan suatu cara yang khusus, jumlah yang khusus, waktu yang khusus atau tempat yang khusus, tanpa dalil yang khusus. Barakallahu fiik. Masya Allah. Hampir 3:30 Rencana kami jam 3 sudah jalan ke Medan. Perjalanan masih sampai ke Banda Aceh. Naik mobil soalnya. Cukup ya? Satu pertanyaan sudah mencakup. Hah? Ada kuis. Baik. Sebelum kuis, saudara kita Bapak Taruto berhak mendapatkan hadiah karena pertanyaan yang cukup bagus. Mau pilih mana Bapak? Yang paling besar atau yang paling kecil? Yang paling besar, Ustaz. Yang paling besar, Masya Allah. Sifat. Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan main-main kaceh. Pertanyaannya jamaah yang dimuliakan Allah, siapa lebih tua, Hajar atau Sarah? Hah? Sarah. Ahsan. Pertanyaan berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah, sebutkan nama sahabat Nabi dan yang hadisnya kita bahas hari ini untuk judul pembahasan kita dan siapa yang meriwayatkannya. Hah? Abdullah bin Abbas. Siapa yang meriwayatkannya? Bukhari, Muslim. Keliru. Tirmidzi. Masya Allah. Setengah-setengah berarti jawabannya. Antum satu, antum satu. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat. Tolong sebutkan sebagian hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari hadis yang kita bahas hari ini. Sebagian hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari hadis yang kita bahas di kajian hari ini. Yang lain, silakan. Ada yang mau menyebutkan? Menjaga hubungan kita dengan Allah. Ahsan. Agar selalu dekat dan menjaga hubungan dengan Allah kapanpun dan terkhusus ketika kita sedang berada di dalam kelapangan. Antum datang sama siapa? Sendiri?
Berdua, berarti ini hadiah buat kawan Insyaallah. Baik, pertanyaan berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah. Apa pesan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas yang sedang beliau bonceng di atas kendaraannya? Ihfazillah tajiduhu tijahak. Masya Allah. Terus, jika engkau meminta, Masya Allah. Barakallahu. Fadhal. Kitab sirah. Barakallahu fiik. Allah yahfazak wa iyyak. Pertanyaan berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apa yang seyogyanya dilakukan segera oleh seorang muslim atau muslimah ketika dia mendapatkan suatu berita yang menyedihkan, berita yang besar atau suatu perkara yang sangat berat baginya? Dalil. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Masyaallah, barakallah. Cerdas memilih jodoh. Oh, cocok nih buat antum masih jomblo. Buat antum satu lagi, barakallahu fik. Barakallahu fik. Allah yahfazak. Pertanyaan berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apa yang semestinya ada selalu di dalam hati seorang muslim yang berjalan di dunia yang semu lagi menipu ini agar ia menjadi orang yang paling bahagia, tentram, tenang dan merdeka hatinya? Yaitu intisari kajian. Untuk sudah jawab tadi. Yang lain, silakan. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan ya Ustaz. Selalu bersyukur atas nikmat. Ini kajian dari antum kayaknya. Tersebutkan tadi selalu bersyukur. Ada pembahasan syukur tadi? Kayaknya nggak ada deh. Kalau secara bagian kita kan bersyukur sih Ustaz. Betul, maksudnya isi kajian. Baru sampai sih Ustaz. Oh, baru sampai. Apresiasi atas semangatnya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Di sini ada pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema. Ini mengenai KB steril. Dalam kurung ikat rahim. Saya seorang istri dan punya anak 3 orang. Niat saya tidak ingin menambah anak lagi. Dan saya menutup rahim sudah hampir 10 tahun. Sangat benar ya. 2 anak lebih baik. Ini kaidah yang benar. 2 anak lebih baik. Komanya di lebihnya. 2 anak lebih, koma, baik. Ya. Jelas ya? Ini yang benar nih. Tapi komanya di lebih tadi. 2 anak lebih, koma, baik. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, tazawwajul walud al-wadud. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang punya sifat penyayang dan subur. Oleh karenanya Nabi juga menyatakan, ana mukathirum bikumul umam. Aku adalah Nabi yang paling banyak umatnya di hari kiamat. Coba bayangkan jamaah, seandainya kita punya anak 20 orang. Masya Allah. Berapa istrinya tuh kalau anak 20 orang? Mungkin 1 orang, ada? Seorang wanita anaknya 20 orang? Mungkin aja. Ya. 15 maksimum ya? Hah? 15? Siapa antum? Baik, seandainya seorang punya anak dari 1 istri atau lebih,
Atau dia seorang wanita punya anak 10 saja, minimal semua mereka solat 5 waktu. Berapa sudah pahalanya? Seumur hidup mereka solat, dan dia sudah dalam kuburan pahala solat anaknya. Bahkan setiap amal soleh anaknya, pahala mereka mengalir 100% untuknya tanpa mengurangi pahala anak mereka. Dan walaupun mereka tidak mengkhususkan niat untuk ibu dan ayahnya, setiap seorang anak solat, berpuasa, baca Al-Quran, pahalanya 100% mengalir kepada orang tuanya tanpa mengurangi pahala mereka. Sebagian ulama berdalil dengan ayat dalam surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharhum wa kulla syai'in ahsaynahum fi kitabim mubin. Oleh karena para ulama katakan membatasi keturunan tidak dibenarkan. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan tujuan utama dari pernikahan. Kecuali seorang melakukan pensterilan karena beberapa alasan. Yang pertama, boleh dia melakukan pensterilan apabila sterilnya tersebut dalam jangka waktu yang terbatas, bukan abadi. Mungkin karena dia sedang baru melakukan tindakan sesar, si dokter, para medis yang terpercaya mengatakan, tolong ibu dalam 2-3 tahun ini tidak melakukan persalinan terlebih dahulu demi menjaga bekas operasi. Ini tidak mengapa untuk sementara. Atau sebagian ulama menyatakan karena suaminya sedang tidak di daerahnya, sedang di luar negeri dan melakukan suatu tugas, dia KB untuk 1 atau 2 tahun terlebih dahulu, bukan untuk selama-lamanya. Karena apabila dia punya anak sedangkan suami tidak ada di sampingnya atau keluarga besarnya juga tidak ada, ini akan mengakibatkan hal yang tidak baik terhadap dirinya. Jelas? Yang berikutnya KB selama-lamanya. Sehat yang terpercaya dan jujur mengatakan ibu nggak boleh lagi punya anak. Karena kalau ibu punya anak terancam nyawa ibu, maka ini boleh. Dan ini tidak dikategorikan membunuh anak, kecuali bayi tersebut sudah berumur 4 bulan di dalam perutnya, kemudian dikatakan kalau dilahirkan ibu akan mati. Ini tidak boleh si bayi digugurkan, karena itu sesuatu yang nggak pasti terjadi, sedangkan mematikannya adalah dosa yang sangat besar. Demikian penjelasan para ulama. Jadi ibu nggak perlu takut punya anak banyak, mestinya bahagia punya anak banyak. Masya Allah, semuanya solat 5 waktu, mereka baca Al-Quran, Masya Allah pahalanya. Di sini ada pertanyaan, apakah ana berdosa ketika ana lebih mengutamakan datang kajian dibandingkan pekerjaan ana, karena ana sangat ingin mendapatkan pahala mendatangi majlis dan bertemu langsung di majlis ustaz. Tetapi di sisi lain ketika ana tidak bekerja, banyak janji dan hak-hak semua muslim yang terabaikan. Apakah termasuk menzalimi orang lain ketika ana mengutamakan kepentingan ana pribadi? Barakallahu fik. Menuntut ilmu agama hukumnya ada 3 kata para ulama. Ilmu agama itu ada yang hukumnya fardu kifayah, ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya sunnah muakkadah. Apabila dia sedang piket dan secara peraturan dan pimpinannya tidak membolehkan dia meninggalkan piketnya, dan apabila dia meninggalkannya akan mengakibatkan banyak yang harus dia laksanakan terabaikan, haram dia pergi kajian, dosa dia. Karena kajian masih ada kesempatan lain dan masih ada solusi lain, rekaman dan yang lain-lain. Dan kalau hal ini dilakukan, nanti bisa membuat kerugian yang besar terhadap perusahaan dan yang lain-lainnya. Oleh karena di dalam Islam, seorang security keamanan dia punya udzur syar'i tidak salat berjamaah karena jaga parkir, menjaga harta orang lain, karena menjaga keamanan. Dia pemadam kebakaran, sedang memadamkan kebakaran, adzan dikumandangkan, jangan ditinggalkan, rumah sedang terbakar. Dia bisa menjamak takdim atau jamak takhir salatnya, punya udzur syar'i. Tetapi apabila pimpinan membolehkan dan juga tidak ada hal yang akan menjadi rugi dan tidak ada hak-hak yang akan terabaikan, sedangkan kajian sesekali diadakan dan sangat jarang,
maka insya Allah demikian tidak mengapa, karena kebaikan ilmu itu untuk dirinya dan untuk bangsa bersama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala kembali mempertemukan kita di kesempatan yang lain dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih baik, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mudah-mudahan ya kawan-kawan semua dimudahkan bermain-main ke Aceh ya. Sekarang kami dari Aceh sudah sampai ke sini. Tinggal kawan-kawan yang main ke Aceh insyaallah ya. Dan yang belum nikah mudah-mudahan dianugerahkan istri dari Aceh. Baik, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah yang kita tebar tahun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun, nggak ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum misalnya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita. Apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia.